Untuk membahasnya lebih lanjut pemirsa mengenai peluang timnas Garuda di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan atau Bung Yuke. Bung Yuke, selamat sore. Sore, Wana. Ya, Bung Yuke, Indonesia kali ini berhasil mengalahkan China 1-0 tadi malam. Bagaimana Anda melihat penampilan dari timnas Garuda dibandingkan dengan pertandingan pertama saat timnas kalah 1-2 dari China? Ya, kita cukup senang ya pasti ya. Ini jadi hari besar buat kita, bukan saja kebetulan ini hari Idul Adha, tapi juga ini kemenangan yang sangat penting untuk kita rayakan bersama. Ini paket komplit lah ya kalau saya boleh bilang. Mengapa saya katakan demikian? Walaupun dengan situasi tekanan yang cukup besar juga ke tim kita, karena kita harus menang, must win gitu ya lawan Cina. Kemudian juga ada pemain-pemain pilar yang tidak bisa tampil. Ternyata Coach Patrick Kluivert justru menemukan formula baru ya. Absennya Ragnar Oratmangun, kemudian juga Marcelino ternyata bisa diisi dengan sangat efektif dengan kembalinya Egy Maulana Fikri dan juga permainan yang luar biasa ya dari Ricky Kambuaya. Jadi saya kira ini kemenangan untuk semuanya karena selama ini kan ada stigma bahwa pemain-pemain Liga 1 tidak bisa compete untuk tim nasional level tinggi. Ternyata ketika Coach Patrick memberikan kepercayaan, mereka bisa bonding dengan sangat baik dengan pemain-pemain diaspora yang sudah lebih dulu eksis. Ini sih yang saya kira patut kita syukuri gitu. Nah, ini menarik tadi seperti yang Anda sebutkan bahwa Patrick Kluivert berani memainkan para pemain yang berkompetisi di Liga 1 Indonesia juga dan hasilnya pun tidak mengecewakan ya Bung Yuke. Tercatat ada Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Beckham Putra yang bermain baik dan juga mengubah gaya permainan timnas. Nah, bagaimana menurut Anda kali ini? Siapa lagi pemain yang bermain baik malam kemarin? Ya, saya kira setiap pemain-pemain Liga 1 yang tadi malam dicoba tercatat ada 7 pemain, semuanya memberikan part yang positif ya. Kalau yang starter kan kita sudah tahu dan juga sudah bisa akui bahwa performa Yakob Sayuri, kemudian Egy ya, kemudian Rizky Ridho, kemudian juga Kambuaya itu sudah menunjukkan permainan yang sangat baik. Mereka begitu cair, bisa langsung menyatu dengan pemain-pemain yang lebih dulu eksis ya. Ini tentu kabar baik. Nah, ingat bahwa kita masih menyimpan Marcelino Ferdinand yang nanti lawan Jepang di laga terakhir penyisian grup C ini akan kembali bisa turun. Saya kira ini tambahan amunisi yang bagus dan juga kembalinya ataupun juga dimainkannya Beckham Putra Nugra yang bermain walaupun hanya 15 menit tapi impact-nya memberikan impresi yang positif. Ternyata dia sebelumnya kan banyak juga yang meragukan apakah Beckham layak atau tidak. Saya dalam kesempatan sebelumnya saya katakan kalau dipanggil Beckham sangat layak karena performanya di kompetisi domestik sedang bagus gitu ya. Tinggal apakah Coach Patrick memberikan kepercayaan. Nah, blessingnya ternyata dia dipanggil karena Septian Bagaskara cedera kan. Dan kemudian di luar dugaan justru dia masuk dalam line up ya, dalam squad 23 roster terakhir dan dimainkan gitu. Ini kan menunjukkan bahwa kalau diberi kepercayaan pemain-pemain Liga 1 yang memang qualified ya, itu mereka bisa gitu loh. Apalagi persiapan timnas kali ini kan cukup ideal ya. Ada sekitar seminggu lebih lah ya untuk menyatukan bonding dan juga chemistry antar pemain gitu. Nah, ini menarik. Di pertandingan terakhir putaran ketiga nanti, timnas akan menghadapi Jepang, Bung Yuke di kandang lawan. Bagaimana peluang timnas Indonesia menurut Anda? Iya, sudah tidak signifikan ya hasilnya nanti, tidak mempengaruhi apapun. Kita walaupun menang atau kalah, kita tetap akan lolos ke babak keempat. Tapi yang terpenting ini jadi formula baru, tantangan baru buat Coach Patrick untuk memberikan kesempatan ya kepada para pemain yang lain ya, yang mungkin nanti bisa menjadi tambahan rumus ya bagi Coach Patrick untuk menghadapi putaran keempat nanti gitu di bulan Oktober. Karena dari yang ada kemarin kan ada yang belum turun ya seperti Mesilkers, kemudian juga Dean James ya yang belum dimainkan. Mungkin kemudian Marcelino yang nanti akan bisa kembali dimainkan. Mungkin nama-nama ini yang saya kira juga perlu dicoba ya untuk melawan Jepang nanti. Sehingga dari sana Coach Patrick semakin banyak ya insight ataupun juga variasi-variasi baru mungkin yang bisa nanti dicoba untuk pertandingan di putaran keempat gitu. Nah, lalu kemudian di putaran keempat nanti bagaimana menurut Anda lawan-lawan seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, ataupun Palestina?
Iya, kalau dari posisi grup sekarang ya, dari grup A, B, C itu kita boleh dibilang hampir pasti ketemunya Qatar dan juga Irak ya. Karena posisi keduanya ini kan tidak satu grup dengan kita. Kemudian eh, kemungkinan kita bertemu mereka sangat besar karena Qatar tuan rumah. Kita nggak mungkin bermain di Arab Saudi karena Arab Saudi satu grup sama kita. Kemudian Irak juga itu akan ketemu kita kayaknya sih. Memang ada drawing tanggal 17 Juli, tapi kayaknya itu sudah diplot ya, karena sudah ada pot-potnya, pot satu, pot 2, pot 3. Kita tuh di pot 3 gitu. Jadi nggak mungkin ketemu Arab Saudi lagi yang akan jadi tuan rumah. Kemudian juga nggak apa namanya, artinya kita kemungkinan besarnya ketemu ketemu Irak dan Qatar karena Qatar tuan rumah. Artinya kita kan nggak main di Saudi, berarti kita mainnya di Qatar. Nah, tinggal pendampingnya siapa? Irak gitu. Nah, Di dari pot 2. kemungkinan Jadi ini itu yang siapa lawan yang paling sulit dari kemungkinan-kemungkinan itu, Bung Yuka? wah itu dua-duanya sulit ya. Dua-duanya sulit itu. Karena Qatar tuh kan tuan rumah. Kita kita memang seniornya dari kalau di ajang senior kita udah lama nggak ketemu Qatar. Tapi di U23 kita pernah merasakan bagaimana tim mereka sangat kuat ya. Mereka waktu itu jadi tuan rumah di Piala Asia 23 kita kalah 0-2. Sementara lawan Irak di level senior kita udah sering ketemu dan kalah terus gitu. Di second round kualifikasi Piala Dunia kita kalah 2 kali. Kemudian di Piala Asia juga yang kemarin kita juga kalah juga gitu. Jadi ini benar-benar lawan yang luar biasa ya, sulit ya. Jadi saya kira ini tantangan yang harus dijawab oleh Coach Patrick karena target pertama kan dari PSSI memang kita lolos putaran keempat. Tapi sekarang kita udah lolos, apakah kita kemudian pasrah gitu dengan lawan yang kita tahu secara ranking maupun juga secara rekor lebih bagus dari kita, kan tanggung ya nggak? Saya kira Coach Patrick sudah mulai memikirkan ini ya, bagaimana caranya kita paling tidak, kalaupun kita amit-amit gitu gagal ya di round 4 ya, tapi kita bisa merebut posisi kedua lah. Karena kalau posisi kedua di round 4 itu, maka akan lanjut ke round 5 atau ronde kelima. Jadi kita masih punya nafas lah ya untuk bisa membuka asa, bisa tampil di Piala Dunia nanti. Walaupun nanti dari ronde kelima itu akan lanjut lagi tuh, akan bertemu dengan konfederasi-konfederasi lainnya dari Afrika, dari apa Amerika, dari Oseania. Jadi panjang itu. Kalau kita gagal di round 4 atau kita bisa lolos nomor 2 gitu di round 4, itu perjalanannya masih panjang. Semoga aja Oke. kita bisa berbicara lebih baik lah ya di round 4 nanti gitu. Tapi masih perlukah menambah pemain menurut Anda, pemain diaspora khususnya? Dan jika memang diperlukan, menurut Anda posisi mana yang tepat untuk diperkuat oleh para pemain-pemain diaspora? Iya, kalau saya merefer dari apa yang dikatakan Coach Patrick Kluivert, dia tidak tertarik ya untuk menambah lagi pemain-pemain diaspora baru karena menurut dia yang sekarang itu sudah cukup, sudah kompeten, dikatakan sudah cukup berkualitas. Lagi pula kalau menurut hemat saya jika ada penambahan lagi pemain diaspora di bulan Oktober, itu pasti akan mengubah konstelasi skema juga ya. Apakah perlu gitu memasukkan pemain anyar sementara yang ada ini sudah kompak gitu ya. Bukankah lebih baik mematangkan pemain yang ada? Kecuali Yohana ya. Kita lolos ke Piala Dunia. Mungkin itu dinamikanya beda. Mungkin itu dinamikanya beda. Kita bisa menambah karena persiapan masih panjang kan. Kalau ini kan udah deket ya, udah mepet gitu ya. Jadi menurut saya lebih baik, saya setuju dengan apa yang dikatakan Coach Patrick, kita fokus dengan squad yang ada aja gitu. Terbukti kemarin kita bisa fight juga kok lawan Cina gitu ya, walaupun pilar-pilar kita banyak yang absen gitu. Nah, ini yang terakhir nih Bu Yuke. Makna perjalanan timnas Indonesia sampai titik ini untuk menang menuju ke ronde keempat dan ronde-ronde selanjutnya ini bagi persepak bolaan Indonesia ini maknanya apa menurut Anda? Iya, kita bisa berkaca, bercermin di mana level kita sesungguhnya ya. Kita bersyukur federasi di bawah Erick Thohir ini sangat komit dan total support ya untuk akselerasi prestasi timnas senior kita. Karena kalau kita hanya mengandalkan dari pemain-pemain domestik saja, tampaknya akan sulit. Sampai kapanpun kita sepertinya hanya mimpi ya bisa ke Piala Dunia. Tapi dengan program akselerasi memainkan ataupun memasukkan pemain-pemain diaspora ini, ternyata ini rumusnya gitu ya. Kalau kita ingin
progres lebih cepat gitu ya ke pentas dunia. Dan ya sekarang kita sudah di depan mata nih peluang itu ya. Tinggal bagaimana ini diteruskan metode ini, dan dengan kedatangan Gerard Vandenburg, kemudian juga Simon Tahamata yang akan coba mencari bakat-bakat baru dari kompetisi domestik, itu sangat baik ya supaya kualitas timnas kita di masa depan, bukan yang sekarang saja, itu semakin kompetitif. Karena kan pemain-pemain timnas senior sekarang kan bagaimanapun seiring perjalanan waktu juga mereka akan menua kan. Jadi harus ada feedernya, harus ada pengumpannya, dan itu yang sekarang juga sudah mulai dipikirkan oleh federasi dengan menyiapkan tim head scouting dan juga pelatih timnas U23 Gerard Vandenburg untuk menjaga kesinambungan itu. Tetap kalau di level yang tinggi kita harus ada suntikan dari pemain-pemain diaspora, itu tidak bisa dibantahkan lagi gitu. Tapi tetap ruang untuk pemain-pemain domestik bisa mendapatkan tempat juga sangat besar. Sekarang dengan kepercayaan Patrick Kluivert dengan menurunkan pemain-pemain domestik kita ya kayak Egy, Kambuaya, Rizky Ridho, Beckham, Yakob Sayuri, itu kan bisa menjadi stimulus ya buat pemain-pemain domestik kita yang lain, pemain-pemain muda kita untuk masa depan, supaya mereka juga harus men-challenge diri mereka bahwa mereka bisa kalau mereka diberi kesempatan, kalau mereka mau serius, mereka mau dari sekarang menata dirinya untuk bisa berkembang, sangat terbuka gitu. Baik, baik, amin. Doa kita bersama ya, semoga langkah timnas menuju titik puncak ini lancar sampai nanti Amin, menghadapi amin, Jepang amin, amin. ataupun di ronde-ronde selanjutnya. Terima kasih Bu Yuke untuk ulasannya bersama Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.